Pada fase berikutnya, setelah mengenali kata benda, kita mengenal kata sifat. Besar, kecil, tinggi, luas, dan seterusnya adalah contoh-contoh kata sifat. Bagaimana melekatkan kata sifat ini pada kata benda di bahasa Arab? Bagusnya sedikit kita kenalkan terlebih dahulu kata sifat. Dalam bahasa Arab, kata sifat berada dalam satu golongan dengan kata benda. Artinya, kita bisa memperlakukan kata sifat sama seperti kita memperlakukan kata benda. Sebagai contoh, kata kitab yang merupakan kata benda memungkinkan kita baca dengan tanwin, misalnya kitabun. Bisa pula dibaca dengan penambahan al di awal kata, al-kitabu. Jadi, ada pilihan antara kitabun atau al-kitabu. Sama persis dengan kata sifat, misalnya kabir yang artinya besar, ada pilihan antara kabirun dan al-kabiru. Atau saghir yang artinya kecil, ada pilihan antara saghirun dan al-saghiru. Nah, kalau kita gandengkan kata benda plus kata sifat, misalnya dalam bagian arti buku kecil, terbentuk kemungkinan variasi-variasi berikut ini. Al-kitabu al-kabiru. Kitabun kabirun. Al-kitabu kabirun. Kitabu al-kabiru. Mari kita pahami makna beberapa dari pola di atas, setidaknya 3 pola pertama. Al-kitabu al-kabiru bermakna buku yang besar tersebut. Dalam bahasa Inggris, the big book. Kitabun kabirun bermakna sebuah buku yang besar atau a big book. Jadi, al-kitabu al-kabiru, buku yang besar tersebut. Kitabun kabirun, sebuah buku yang besar. Jadi, jika sama-sama disertai al, yaitu kata bendanya dengan al dan kata sifatnya dengan al, kita baca sebagai frasa, buku yang besar tersebut. Al-kitabu al-kabiru, buku yang besar tersebut. Begitupun jika sama-sama tanpa al, yaitu kata bendanya dan kata sifatnya tanpa al, juga diartikan sebagai frasa, sebuah buku yang besar. Lihat, ada perbedaan antara buku yang besar tersebut dengan sebuah buku yang besar. Dalam contoh lain, baitun saghirun, sebuah rumah yang kecil. Al-baitu al-saghiru, rumah yang kecil tersebut. Pembacaan yang tepat as-saghiru, tetapi karena penekanan kita pada partikel al, tetap kita baca al-saghiru. Berikutnya, kalbun qawiyun, sebuah atau seekor anjing yang kuat. Al-kalbu al-qawiyu, anjing yang kuat tersebut. Bisa dipahami kawan-kawan? Berikutnya, bagian akhir di sesi ini, pola kata benda dilekatkan dengan al, diikuti kata sifat tanpa al. Misalnya, al-kitabu kabirun. Ini artinya buku tersebut besar. Atau buku tersebut adalah besar. Nah, ini sudah menjadi sebuah kalimat. Begitupun al-baitu saghirun, rumah tersebut kecil. Al-kalbu qawiyun, anjing tersebut kuat. Nah, demikian video belajar kita kali ini. Sampai jumpa.